Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mekania Fatihah, NIM 210107238, kelas 2A di 3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perbankan yang diampu oleh Ibu Elianora SEAKMAK, yaitu materi deposito. Yang akan saya bahas yaitu ada pengertian dan karakteristik dari deposito, jenis-jenis deposito, tahap pengajuan deposito, keuntungan dan kerugian deposito, dan perbedaan antara deposito dan tabungan. Yang pertama yaitu ada pengertian deposito, pengertian dan karakteristik deposito. Apa sih deposito? Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Secara sederhana dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sesuai waktu yang telah disepakati oleh nasabah dengan pihak bank ataupun calon nasabah, di mana ia merupakan program simpanan sejenis investasi sederhana dari pihak bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditawarkan oleh pihak bank itu bervariasi mulai dari setiap bulan, setiap semester, atau satu bulanan, atau setahunan, atau bahkan 18 bulanan, atau sekali 2 tahun. Kemudian, bagaimana sih karakteristik dari deposito itu? Deposito itu dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Kemudian, deposito akan jatuh tempo dapat dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Nggak semua bank, tapi secara umum itu rata-rata bank sudah memiliki sistem ini. Kemudian deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Kemudian yaitu ada jenis-jenis deposito. Yang pertama yaitu ada deposito berjangka. Ia merupakan jenis deposito yang paling sering digunakan. Deposito ini adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara calon nasabah dan nasabah dengan pihak bank, sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Cara menabung deposito berjangka ini memiliki sistem penyimpanan uang yang dilakukan dan harus menyimpan uang pada waktu tertentu. Deposito berjangka ini dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan. Deposito nasabah tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Kemudian ada sertifikat deposito. Ia merupakan sejenis deposito yang merupakan sama seperti deposito berjangka, hanya saja ia tidak mengacu pada perorangan atau sebuah lembaga tertentu, sehingga ia dapat dipindah tangankan dan diperjualbelikan oleh pihak lain. Dalam pencairannya, khususnya dalam pencairan bunganya, deposito jenis ini dapat dilakukan di muka setiap bulan ataupun saat jatuh tempo. Jadi di situ pertama terdapat perbedaan dari deposito berjangka dan sertifikat deposito, yaitu dari kepemilikannya. Kayak kalau deposito berjangka itu dia tercantum nama dan nama pemilik atau lembaga, sedangkan sertifikat deposito tidak ada. Kemudian ada deposito on call, yaitu berbeda dengan dua jenis deposito lainnya. Deposito on call ini memiliki jangka waktu yang relatif singkat, itu mulai dari 7 hari sampai kurang dari sebulan. Namun minimal atau jumlah uang yang harus disetorkan itu awalnya mulai dari cukup besar, yaitu dari 50 juta sampai 100 juta, tergantung dari ketetapan dari setiap bank. Oleh karena itu, suku bunga yang didapatkan dapat dihitung berdasarkan negosiasi antara nasabah dengan bank. Kemudian ada tahap pengajuan deposito. Nah, sebelum kita ke tahap pengajuan deposito atau pembukaan tabungan deposito ini, kita perlu mengetahui dan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu seperti memperhatikan dan membandingkan reputasi bank yang akan dipunyai untuk membuka deposito.
Kemudian pastikan bank yang dipilih memiliki reputasi yang baik dan memenuhi standar dari klasifikasi Bank Indonesia. Dengan begitu kita dapat merasa aman saat memutuskan untuk menabung deposito. Kemudian bandingkan mana jenis deposito yang sesuai untuk kita. Bandingkan dari sisi pembayaran, bunga, dan tingkat yang ditawarkan masing-masing bank. Kemudian waspada terhadap suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Kita harus hati-hati dengan bank yang menawarkan suku bunga yang tinggi atau di atas ketentuan dari lembaga peminjaman. Kemudian setelah itu bahwa kita masuk ke tahap pengajuan deposito, yaitu ada 9. Yang pertama menentukan bank untuk mendaftar deposito. Kemudian menyiapkan berkas identitas yang masih berlaku seperti KTP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan deposito. Kemudian menyiapkan materai, memiliki rekening di bank tempat yang akan mendaftar deposito, kemudian menentukan tenor atau jenis deposito berdasarkan produk-produk yang telah ditawarkan oleh pihak bank. Kemudian mengisi formulir pendaftaran deposito secara benar dan lengkap. Lengkap dan benar itu benar-benar sesuai kenyataan dan apa adanya. Kemudian mengikuti arahan customer service ketika membuka deposito, kemudian melakukan setoran untuk membuka rekening, dan yang terakhir setelah dinyatakan berhasil, kita akan menerima bilet sebagai bukti kepemilikan deposito. Setelah kita membuka buku tabungan, kita harus memastikan kembali bahwa kita menerima bilet atau surat berharga deposito berjangka atau sertifikat depositonya. Kemudian pada saat jatuh tempo, kita berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai dengan yang berlaku setelah dipotong pajak. Lalu pada saat pencairan, kita berkewajiban untuk menandatangani formulir pencairan. Kemudian perhatikan suku bunga deposito yang berlaku dan pastikan telah sesuai dengan ketentuan lembaga pinjam simpan atau LPS. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari deposito. Pertama yaitu dari keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai tanggungan, aguna atau jaminan kredit. Kemudian memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan biasa. Kemudian dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito yang telah disepakati. Kemudian dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Kemudian ada kerugian dari deposito ini, yaitu imbal hasil yang rendah, berpotensi terkena inflasi. Nah, berpotensi terkena inflasi ini setelah saya cari di berbagai referensi itu paling pertama sebenarnya dan paling rawan. Kemudian terdapat biaya pajak, terkena biaya penalti jika tidak mematuhi aturan yang telah disepakati, kemudian nilai investasi yang tidak bertambah. Kemudian ada perbedaan deposito dan tabungan. Yang pertama yaitu ada dari jenis produk, fleksibilitas, suku bunga, dan buku tabungan. Yang pertama dari jenis produk. Pertama yaitu dari jenis produk. Sudah menjadi hal dasar kalau tabungan itu fungsinya itu untuk menabung, sedangkan deposito itu dia lebih ke untuk investasi. Kalau tabungan itu untuk menyimpan uang sehari-hari, kayak kalau deposito itu lebih ke sebuah investasi yang berisiko rendah. Karena kan deposito itu ada jangka waktunya. Terus kalau tabungan biasa itu ya seperti bilang tadi kayak hanya kayak digunakan untuk menabung saja dan diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada dari segi fleksibilitas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mengambil simpanan antara tabungan dan deposito itu memiliki cara yang berbeda, di mana tabungan biasa kita bisa ngambil kapan saja, sedangkan deposito sudah memiliki waktu tertentu atau jatuh temponya. Maka sama juga seperti tabungan, kita bisa menyimpan uang kapan saja, sedangkan untuk
deposito, kita hanya bisa menaruh uang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan disepakati. Terus batasan dari jumlah uang untuk kita menabung itu antara rekening tabungan sama deposito itu juga berbeda. Pada tabungan cukup menyiapkan uang ratusan ribu, sedangkan pada deposito itu harus menyiapkan uang yang cukup besar hingga ratusan juta rupiah. Kemudian yaitu dari suku bunga. Kalau dibandingkan dari suku bunganya, suku bunga pada deposito sudah pasti lebih tinggi daripada tabungan. Jika biasanya bunga bank pada tabungan paling tinggi itu 3% atau kurang lebih 3%, bunga pada deposito bisa mencapai 5 hingga 7% per tahunnya. Bunga yang diberikan pada deposito tentunya berbeda, beda tergantung pada bank yang kita pilih. Kemudian dari sisi buku tabungannya, biasanya pada saat kita membuka rekening tabungan, maka akan diberikan buku tabungan, kartu ATM, dan sebagainya. Kalau pada deposito, kita hanya akan memperoleh bilet deposito, yaitu bukti kalau kita pemilik uang yang didepositkan tadi. Kemudian bagi kita yang seorang pemula, membuka deposito di bank itu harus mengenali terlebih dahulu bagaimana caranya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kayak harus bandingin dulu kayak suku bunganya, sistemnya gimana, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.